Oke, tadi kurang lebih udah dibahas ya tentang antibiotik apa-apa saja dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti saya nambahin sedikit aja. Oke. Kalau kita bicara tentang definisi antibiotik ya, jadi definisi antibiotik itu adalah produk metabolit sekunder yang bisa menghambat proses pertumbuhan organisme lain walaupun dengan konsentrasi rendah. Ya, jadi gitu ya, itu definisi antibiotik. Jadi atau ada juga yang bilang ada juga ya apa namanya? Jadi antibiotik itu adalah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba ya, terutama fungi dan juga bakteri tanah yang memiliki fungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain kayak gitu ya. Nah, kemudian itu kan kalau definisi antibiotik secara alami atau awalnya definisi antibiotik seperti itu. Nah, kemudian ada juga tentang antimikroba sintetik ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara garis besarnya, jadi baik antibiotik, antivirus dan segala macam itu di bawah payung dari antimikroba gitu ya. Jadi antimikroba itu atasnya. Di dalam-dalamnya itu ya tadi ada antibiotik, ada antifungi, ada antivirus gitu ya. Jadi tergantung sama organisme targetnya siapa kayak gitu. Nah, dulu itu semua antibiotik atau antimikrob itu diambil ya, kalau yang tadi definisi antibiotik ya teman-teman, itu langsung dipanen dari bakterinya atau dari funginya ya. Karena kan itu tadi adalah merupakan produk metabolit sekunder. Tapi sampai hari ini itu sudah banyak yang merupakan semi sintetik atau bahkan sintetik ya. Jadi apa sih definisi antimikroba sintetik? Itu adalah zat-zat yang tidak hanya terbatas untuk substansi yang berasal dari mikroorganisme, melainkan semua substansi yang diketahui memiliki kemampuan untuk menghalangi pertumbuhan organisme lain, khususnya mikroorganisme yang diperoleh secara kimiawi gitu ya. Jadi ini udah bukan lagi murni dari berasal dari mikroorganisme gitu loh, jadi substansinya. Jadi bisa diambil dari senyawa kimia atau apapun yang fungsinya sama untuk menghalangi pertumbuhan mikroorganisme lain kayak gitu. Nah, di sini contohnya adalah golongan sulfonamida dan juga kinolon ya. Nah, kalau kita bicara tentang penggolongan antibiotik, itu kita akan bahas tentang pertama spektrum kerja, ya. Kedua, mekanisme aksinya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah producer strain. Kemudian yang keempat biosintesis, tapi kita nggak bahas di sini ya. Kemudian yang kelima berdasarkan struktur kimia, ya. Jadi nanti saya akan bahas yang spektrum kerja sama producer strain ya. Oke. Kalau kita ngomongin spektrum kerja, kita bahas dulu tentang sifat toksisitas selektif ya teman-teman. Jadi bakterisida itu adalah antibiotik yang secara aktif membasmi atau membunuh kuman. Jadi dia mematikan ya. Contohnya penicillin, cephalosporin, aminoglikosida, ya, clotrimazole, palipektida, rifampicin, dan juga isoniazid. Sedangkan kalau bakteriostatik itu dia mencegah atau menghambat pertumbuhan bakteri. Contohnya adalah sulfonamida, tetracycline, chlorphenicol, erythromycin, dan juga yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin spektrum kerja, teman-teman saya rasa sudah tahu ya, spektrum kerja antibiotik itu ada dua, ada spektrum luas sama spektrum sempit. Ada yang tahu teman-teman bedanya apa, spektrum luas dan sempit? Kalau antibiotik spektrum luas, yang bisa untuk bakteri gram positif sama negatif, kalau spektrum sempit hanya satu jenis bakteri, gram positif atau gram negatif saja. Oke, nice ya. Jadi definisinya betul ya tadi yang sudah dijawab oleh Azahira. Oke, ini contohnya ya. Kalau yang luas ada sulfonamid, ada ampicillin, cephalosporin, chloramphenicol, tetracycline, rifampicin. Yang negatif, yang sempit itu kalau yang pada gram negatif ada streptomycin sama gentamicin. Kalau yang terhadap gram positif itu ada erythromycin, clindamycin dan juga kanamycin. Ya, jadi ini adalah ilustrasinya ya teman-teman. Bagannya kalau kita ngomongin spektrum kerja antibiotik. Jadi kalau teman-teman perhatikan aja tanda panahnya itu dia mencakup kemana loh tanda kurung yang di bawahnya itu. Kalau dia cuma sedikit doang atau misalnya gram negatif doang ya berarti
dia sempit gitu. Kalau dia bisa gram positif sama gram negatif, berarti dia luas kayak gitu. Kayak tetrasikline itu luas banget ya teman-teman. Gram negatif bisa, gram positif bisa, sampai ke rickettsia juga bisa. Kemudian kalau penicillin juga luas. Polymyxin ya sempit ya teman-teman. Kemudian vancomycin, daptomycin juga sempit. Isoniazid juga sempit. Ini kepada Mycobacteria doang. Oke, itu tadi yang berdasarkan spektrum kerja. Jadi ini berdasarkan penghasil antibiotik, teman-teman. Jadi atau producer strain, ya. Jadi ada 3 golongan utama yang menghasilkan antibiotik. Yang pertama adalah bakteri batang gram positif. Contohnya adalah Bacillus polymixa, Bacillus subtilis, gitu ya. Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin, Bacillus polymixa menghasilkan polymyxin, begitu. Kemudian yang paling banyak, golongan yang paling banyak menghasilkan antibiotik itu adalah golongan Actinomycetes. Jadi Actinomycetes itu adalah bakteri gram positif, tapi dia bentuknya seperti jamur. Kenapa? Karena dia ada hifanya, ya. Nah itu ada banyak ya teman-teman. Ada Streptomyces nodosus, Streptomyces venezuela, ada Streptomyces aureofaciens, ya, dia menghasilkan keluar tetracycline dan tetracycline. Kemudian ada Streptomyces erythraeus, ya, dia menghasil erythromycin gitu ya, dan sebagainya. Kemudian fungi itu juga ada yang menghasilkan antibiotik ya teman-teman. Jadi ada cephalosporin menghasilkan cephalotin, kemudian Penicillium gracefulvum dia menghasilkan gracefulvin, dan yang teman-teman sudah pasti ketahui adalah Penicillium notatum yang menghasilkan penicillin, gitu ya. Itu dari producer strain-nya. Nah ini kalau berdasarkan struktur kimia tadi teman-teman udah bahas juga ya, nggak saya bahas panjang lebar lagi di sini ya, nanti teman-teman baca sendiri aja. Jadi ada yang beta-lactam, ada inhibitor beta-lactam, ada aminoglikosida, tetracycline, makrolida, lincomycin, quinolone, dan juga chloramphenicol ya. Teman bisa baca sendiri ya, seperti apa karakteristik dari masing-masing antibiotiknya ya. Kita lanjut aja ke sini teman-teman. Nah, ke sini langsung ya. Jadi prinsip penggunaan antimikroba itu ada 2 faktor atau ada 2 prinsip ya. Yang pertama adalah penyebab infeksi, yang kemudian yang kedua adalah faktor dari pasien. Maksudnya penyebab infeksi itu seperti apa? Jadi teman-teman, ini sudah sempat dituliskan juga. Jadi pemberian antibiotik yang paling ideal itu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologis dan juga uji kepekaan kuman. Itu ideal, teman-teman. Ya. Tapi itu kan tidak mungkin dilakukan dalam praktek sehari-hari. Misal, misalnya satu dokter ini yang sekitar punya ya 10 pasien aja dia, atau misalnya 20 pasien begitu. Dalam satu kali praktek 20 pasien dan kira-kira semuanya butuh diagnosa, butuh terapi antibiotik. Kalau semuanya diujikan dulu mikrobiologisnya, itu nanti jadinya lama pengobatan. Nah, jadi nggak bisa semuanya, ya. Maka tadi dibilang kan ada educated guess, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak mungkin setiap ada orang yang sakit, pasti misalnya curiganya ini karena bakteri begitu ya, kemudian dilakukan uji mikrobiologis. Jadi itu dilihat juga dulu ya teman-teman, kapan butuh, kapan enggak, kayak gitu. Nah, misalnya juga ada orang yang emang butuh penanganan secara cepat gitu kan nggak mungkin ya, nanti keburu pergi duluan orangnya kan. Jadi kalau butuh penanganan secara cepat berarti dia kasih dulu antibiotik sesuai dengan diagnosanya. Kemudian barulah nanti akan diambil sampel bahan biologis untuk biakan dan pemeriksaan kepekaan kuman. Gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, kemudian melihat gejala begitu ya. Mana yang akan dipilih untuk dilakukan uji mikrobiologis, mana yang enggak, kayak gitu. Ya kalau cuma batuk pilek doang, biasa-biasa doang, ya itu pasti common cold, nggak perlu antibiotik, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah faktor pasien. Di antara faktor pasien yang perlu diperhatikan dalam pemberian antibiotik itu adalah fungsi ginjalnya, fungsi hati, ada riwayat alergi atau enggak, kemudian daya tahan terhadap infeksinya seperti apa, kemudian daya tahan terhadap obatnya bagaimana, seberapa berat infeksinya, kemudian etnis, usia, ada nggak penggunaan obat
konkomitan, artinya dia lagi minum obat apa selain obat yang nanti dokternya kasih kayak gitu. Kemudian untuk yang wanita, apakah dia sedang hamil, ataukah dia sedang menyusui, ataukah sedang mengkonsumsi kontrasepsi oral. Jadi hal-hal ini yang akan dipertimbangkan ketika seorang dokter akan melakukan terapi antibiotik kayak gitu teman-teman. Ya, itu teman-teman materi antibiotik yang pertama. Ya nanti yang di materi berikutnya itu lebih dalam sih yang tentang antimikrobanya gitu. Sampai sini mau ada yang tanya dulu silakan. Atau belum? Bu, izin tanya. Ya, kenapa Zahira? Kalau misalnya dalam penggunaan antibiotik kan biasanya antibiotik harusnya diminum sampai habis. Nah, kalau dalam selama penggunaan terus tiba-tiba pasiennya alergi gitu Bu, terus nggak mau minum obat lagi, itu gimana Bu? Ya berarti ya dihentikan dulu. Gitu, makanya biasanya kan ditanya tuh ada alergi obat atau enggak, kayak gitu. Biasanya kan, ya makanya kita sebagai pasien pun itu juga harus tahu tentang diri kita sendiri gitu. Misalnya ada riwayat alergi obat enggak, obat apa, kayak gitu kan. Nanti kan dokter pasti akan merecall pikirannya, maksudnya oh kira-kira apa nih yang antibiotik yang memang tidak memicu alergi, kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu ya dia harus stop daripada nanti tambah. Kenapa? Ya itu baiknya memang dia langsung balik lagi ke dokternya sih. Kayak gitu. Ya harus dihentikan pengobatannya karena nanti dia nambah alergi. Ya semoga aja jadinya nggak jadi resisten ya dia. Karena kan kalau dia alergi kan dia pasti nggak pakai antibiotik itu kan ke depannya. Gitu. Pasti dia akan ganti pengobatan. Pasti diganti jenis antibiotik yang lain kayak gitu yang tidak menyebabkan alergi. Begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Zaira. Ada lagi teman-teman yang lain mau tanya? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi ini adalah prinsip penggunaan klinis dan juga mekanisme kerja dari antimikrob ya. Jadi again saya refresh lagi tadi. Jadi antimikroba itu adalah payung besarnya, di bawahnya itu ada antibiotik dan juga anti-anti yang lainnya ya. Oke, jadi tadi antimikroba itu adalah senyawa agen yang dapat menghambat atau membunuh organisme lainnya ya. Khususnya mikroorganisme karena kan antimikroba otomatis ya membunuh mikroba ya teman-teman. Jadi udah kita bahas ya. Ada agen sintetik sama antibiotik. Kemudian juga ada anti-anti mikroorganisme yang lain ya. Nah, tadi ini udah jelasin juga sama Nanda ya. Jadi again ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk penggunaan antimikrob dalam klinis ya. Yang pertama adalah resistensi mikroba terhadap antibiotik. Jadi ketika dokternya tahu bahwa antibiotiknya sudah resisten terhadap sebuah kuman penyakit begitu ya atau bakteri infeksi tersebut, nggak mungkin dong dikasih. Padahal dia udah resisten. Ya. Kemudian berikutnya adalah akan pasti dipertimbangkan faktor farmakokinetik. Jadi seperti apa absorpsi obatnya, kemudian distribusi obat seperti apa bagaimana metabolisme, biotransformasi sampai ke ekskresi ya, serta farmakodinamik. Jadi pengaruh obat terhadap sel hidup, organ atau makhluk hidup. Jadi jangan sampai itu juga menyebabkan toksisitas terhadap pasiennya atau akan mengganggu organ dari si pasien tersebut kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah tadi faktor interaksi obat. Jadi ketika misalnya dia butuh pengobatan tambahan selain misalnya yang utama tadi antibiotik begitu ya, itu juga harus dilihat apakah nanti akan berinteraksi antara dua obat yang akan diberikan oleh dokter tersebut, kemudian seperti apa efek samping obatnya. Kemudian berikutnya adalah spektrum antibiotik. Jadi kira-kira diagnosanya ini membutuhkan antibiotik spektrum luas atau spektrum sempit kayak gitu ya. Yang udah pasti juga efektivitas klinisnya juga dilihat. Dan yang terakhir adalah faktor biaya. Ya, karena kan again ya, beli obat pakai duit ya teman-teman. Ya sama, dokter pun juga pasti akan membedakan obat untuk pasien BPJS, pasien asuransi yang lain, dan juga pasien umum. Ya kan, dan seperti yang sudah teman-teman ketahui gitu kan. Walaupun ya mungkin secara isi kan sama aja ya teman-teman, obat generik dan juga obat non-generik gitu kan. Tapi ya I don't know gitu kan. Beberapa orang mungkin lebih percaya obat paten, padahal sebenarnya nggak ada obat paten kan, nggak ada definisi obat paten gitu ya.
Oke, yang pertama tadi, ini adalah bagan seperti apa pengambilan keputusan pengobatan berdasarkan pertimbangan farmakologi klinis. Ya teman-teman, jadi ini nyerempet sedikit di farmakologi klinis. Jadi tadi ya, riwayat penyakit si pasien tersebut, farmakologi obat pilihan utamanya bagaimana, kemudian ada nggak, bisa nggak nih alternatif nggak pakai obat gitu kan. Jadi ini adalah data kelengkapan dasar yang dibutuhkan oleh dokter ketika dia akan mengambil keputusan kayak gitu, bahwa pasien ini harus di treatment A atau B atau C dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian toksikologinya bagaimana dari obat tersebut, kemudian prinsip farmakologi klinisnya seperti apa, ada nggak alternatif obat lain, kemudian seperti apa karakteristik pasiennya kayak gitu. Itu yang akan dijadikan bahan pertimbangan utama oleh dokter sebelum dia meresepkan sebuah obat atau memutuskan sebuah pengobatan kayak gitu, ya kan? Nah itu juga akan dikondisikan atau dikomunikasikan dengan pasiennya, kayak gitu kan? Kalau misalnya yes pasiennya, ya berarti lanjut pengobatan. Mungkin pasiennya nggak mau berobat lagi misalnya, udah capek minum obat misalnya kayak gitu, ya dilihat lagi. Jadi dokter memutuskan seperti apa tingkat urgensinya, kemudian bagaimana menimbang manfaat dengan resikonya, sampai nantinya akan tertulislah dosis perorangan seperti apa, pemberian obatnya bagaimana, oral, intravena, dan sebagainya, begitu kan. Kemudian efek obat juga diperhatikan sampai akhirnya akan dianalisis atau dilakukan penilaian hasil dari pengobatan. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin terlihatnya mudah ya. Oh ini langsung tulis resep. Padahal sebenarnya mungkin di otak dokternya tuh udah sejelimet ini loh teman-teman. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini mau ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjut. Oke, masih ada waktu. Oke, belum ada ya. Nah, teman-teman, ini adalah spektrum kerja dari antimikroba. Tadi itu cuma separohnya doang yang tadi saya spill di antibiotik tadi. Ya, ini udah ada antifungi sama antivirus. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah macam-macam antimikroba. Ini mungkin mostly antibiotik teman-teman, karena ini karakteristiknya bakteri ya. Jadi mekanisme kerjanya yang pertama adalah menghambat sintesis dinding sel ya. Itu ada sikloserin, vancomycin, bacitracin, penicillin dan juga sebagainya. Kemudian juga ada yang menghambat kerja DNA girase. Jadi DNA girase itu adalah enzim yang digunakan untuk proses replikasi DNA supaya DNA-nya tidak supercoiling. Jadi nggak muter-muter gitu loh, belibet. Jadi dia yang pegang si enzim DNA girase. Nah, ini antibiotik yang quinolone itu dia bisa mengganggu. Jadi nanti DNA-nya muter-muter gitu loh. Jadi nggak bisa direplikasi. Gitu ya. Kemudian RNA elongation itu juga apa namanya, ada actinomycin, itu dia menghambat perpanjangan RNA, udah pasti ya sesuai dengan namanya. Kemudian juga ada yang menghambat DNA directed RNA polymerase dari vampin sama streptofarisin. Kemudian juga ada yang menghambat sintesis protein, itu ada berbagai macam ya teman-teman, karena bisa menghambat di 50S, bisa menghambat di 30S, bisa juga dia menghambat sintesis proteinnya, menghambat kerja tRNA. Ya, ada banyak variasi untuk yang menghambat sintesis protein, kayak gitu. Kemudian ada juga yang menghambat fungsi dan juga struktur dari membran sitoplasmanya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan, itu ada juga yang menghambat metabolisme asam folat contohnya. Ya, kakak kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah penghambatan sintesis dinding sel teman-teman. Jadi dinding sel bakteri itu kan terdiri dari peptidoglikan. Nah, kalau sintesis peptidoglikan yang terhambat, jadi dinding selnya itu kayak apa ya? Nggak jejak gitu loh. Jadi nggak kuat. Nah, kalau dia nggak kuat, nanti selnya akan mengalami lisis. Kenapa? Karena kan dia nggak bisa menahan tekanan. Perbedaan tekanan dari dalam dan dari luar. Ya, sebentar teman-teman.
Teman-teman, saya izin ke kamar mandi sebentar ya. Saya balik lagi.
Oke, teman-teman. Oke, ini terakhir deh ya. Karena udah 9.38. Ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah antibiotik yang bekerja menghambat sintesis dinding sel. Ada beta-laktam, ada cefalosporin, ada penisilin, ada ampicillin, polipeptida ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang natural penisilin sama yang semi sintetis penisilin. Jadi emang sekarang pun penisilin itu udah nggak murni lagi dari bakteri loh teman-teman, tapi emang udah separuh disintetik dibuat di lab kayak gitu. Karena kan emang itu bisa dipelajari ya teman-teman, senyawa kimia, struktur dan segala macam itu bisa dipelajari di lab kayak gitu. Jadi itu bisa dibentuk kayak gitu ya. Oke. Nah, satu lagi deh. Mekanisme aksi antibiotik beta-laktam. Nah, teman-teman, jadi antibiotik beta-laktam itu dia mencegah terbentuknya jembatan di rantai glikan, ya. Jadi dia itu menghambat sintesis transpeptidation, ya. Jadi padahal transpeptidasi ini penting, kenapa? Karena itu yang menguatkan atau yang membentuk peptidoglikan, kayak gitu. Nah, jadi antibiotik beta-laktam itu dia akan menempel di enzim transpeptidase sehingga proses tadi pembuatan jembatan itu nggak bisa berhasil. Nah, kalau jembatannya nggak ada, walaupun jembatannya nggak bisa terbentuk teman-teman, tapi komponen dinding sel yang lain tetap dibentuk sama selnya. Tapi ya ibaratnya gini, kalau bikin jembatan itu kan pakai bata ya, anggap aja analoginya pakai bata, pakai semen gitu ya. Nah, ini tuh semennya diambil teman-teman. Jadi jembatan doang ditumpuk, ya pasti rapuh dong, jembatannya roboh. Ya sama kayak dinding selnya bakteri ketika dia dipaparkan oleh antibiotik beta-laktam, kayak gitu. Ya, ini teman-teman. Kan harusnya peptidoglikan itu kan utuh ya kayak gitu, yang warna ungu di luar. Nah, ketika dia dipaparkan oleh antibiotik beta-laktam, jadi nanti tuh kayak apa ya? Dia nggak kokoh gitu ya teman-teman. Ibaratnya bolong-bolong karena nggak ada jembatan yang menghubungkan rantai glikan. Nah, kalau udah kayak gitu, ketika dia dimasukkan ke dalam kondisi hipotonis, ya berarti nanti dia akan airnya atau cairan yang ada di dalam satu akan keluar. Kemudian selnya akan menjadi lisis. Gitu, teman-teman. Ya, jadi ini loh yang dihambat. Jadi harusnya ada cross bridge. Ya, jadi ada jembatannya ini nih. Nah, ini yang dipotong sama dia. Itu makanya dinding selnya bakteri itu tidak kokoh lagi apabila sebelum dipaparkan sama antibiotik beta-laktam. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Oke, sudah 9.41 ya, teman-teman. Saya nggak bisa lanjutin lagi karena saya juga mau ada urusan setelah ini ya. Jadi nanti kita akan lanjut di pekan depan. By the way, saya lupa kelas ini tuh kuisnya pertemuan besok atau pertemuan terakhir ya? Terakhir, Ibu. Oke, aman berarti. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan sama sini? Silakan. Adakah pertanyaan? Jadi tadi sampai yang beta-laktam ya. Oke. Nggak ada. Di sini ada berapa orang? Ada 20. Harusnya ada 21. Yang nggak ada nggak di sini? Hafiz sudah izin belum, Bu? Hafiz haji, Bu. Lagi berangkat haji. Wih, Masya Allah. Tapi kok nggak ada info ke saya? Lupa kali ya, Bu ya. Soalnya pas hari apa gitu berangkatnya. Oh gitu. Lewat. Kita juga baru tahunya dadakan, Bu. Oh alah. Iya sih, ya masa mau haji bilang-bilang juga heboh-heboh ya. Mana jadi salah. Jadi serba salah ya. Ya maksudnya paling nggak dikasih tahu lah teman pihak-pihak yang terkait gitu loh. Ketika dia nggak ada salah, berarti nanti dia uasnya gimana? Kayaknya pertengahan Juli bisa, udah Bu. balik deh, Bu. Oh iya, ya soalnya kan Idul Adha-nya aja tanggal 9 ya, teman-teman. Berarti masih bisa. Oke, jadi saya hajarin aja dan apa. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Thank you informasinya. Iya, Bu. Nggak ada? Oke.
Berarti minggu depan kita masuk ke materi berikutnya. Jadi nanti saya jelasin dulu sedikit sisa yang tadi, kemudian kita presentasi tentang antibiotik dan resistensia. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan ya. Semoga teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan teman-teman, boleh leave.